Mari kita lihat contoh kesebangunan berikut. Segitiga ABC sama segitiga GHI. Depan sudutnya A tadi masih 18. Depan sudutnya G adalah 9. 18 dibagi 9 jadinya 2. Ambil sembarang dua sudut yang lain. Sudut B sama sudut H. 12 dibagi dengan 6 juga 2 ya. Nah, kalau kita lihat 24 dibagi 12 juga 2. Begitu ya teman-teman. Jadi tadi kalian udah lihat contoh-contoh segitiga yang saling sebangun. Jadi sebenarnya definisi dua segitiga yang sebangun itu apa sih? Baik, definisi dua segitiga atau lebih kita katakan sebangun itu kalau memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Yang mengakibatkan, di syarat keduanya mengakibatkan bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maksudnya gimana sih Kak? Nih kita coba lihat lagi sekali lagi nih di sini. Jadi ada segitiga apa tuh? Ada segitiga ABC sama ada segitiga DEF. Kita lihat nih yang bersesuaian berarti misalkan BC dengan EF gitu ya. Dimana 18 bagi 9 jadinya 2. Lalu apa lagi? AC dengan DE. 12 dibagi dengan 6 juga jadinya 2. Seperti itu ya. Lalu ada apa lagi? AB dibagi dengan DF itu adalah 24/12. Jadinya 2. Nah itu maksudnya sebanding. Jadi kalau dibagi semuanya sama. Nggak mesti 2 gitu. Berapapun boleh. Nah lebih jelasnya coba kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ada dua buah segitiga, segitiga kecil dan segitiga besar. Kedua buah segitiga ini dia sebangun. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Oke, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Ingat, adapun cara untuk menentukan panjang EF, kita harus mencari pembandingnya, yaitu dengan sisi yang bersesuaian. Mana sisi yang bersesuaian? Kalau EF, berarti sisi yang bersesuaian dengan EF yaitu adalah BC. Berarti di sini EF per BC sama dengan, perhatikan, cari lagi sisi yang lain yang bersesuaian, yang sisinya atau panjang sisinya diketahui. Perhatikan, yaitu DE dan AB. Kita tulis di sini DE per AB. EF yang akan kita cari. Panjang BC itu sudah ada tadi, yaitu 15. Sama dengan DE juga sudah diketahui, yaitu 6, dan AB panjangnya 12. Nah, sampai di sini tinggal kita kali silang saja. EF sama dengan 15 dikali 6, baru setelah itu dibagi dengan 12. Sama dengan 15 dikali 6 hasilnya 90. Lalu dibagi dengan 12. Dan hasil bagi dari 90 dibagi 12 itu hasilnya adalah 7,5 dengan satuannya di sini yaitu cm. Nah, inilah dia panjang dari sisi EF, yaitu sama dengan 7,5 cm. Dari gambar berikut, hitunglah panjang QR. Nah, soal seperti ini yang paling sering muncul saat ujian, terutama saat UN. Perhatikan. Dari gambar ini yang ditanya yaitu panjang QR. Ingat ya, kalau yang sebangun itu udah pasti ada dua buah gambar yang bersesuaian atau yang sebangun. Mana dua buah gambar yang sebangun? Perhatikan. Pertama ada segitiga kecil yaitu QRS. Lalu ada lagi satu buah segitiga yang besar. Yang mana? Yaitu PRT. Maka untuk mencari panjang QR, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. QR, cari sisi yang bersesuaian dengan QR. Mana?
QR, otomatis ingat kalau alas berarti sama-sama alas. QR merupakan alas dari QRS. Lalu mana alas PRT? Otomatis itu adalah PR. Berarti sini per PR. Dia akan sama dengan cari sisi baik segitiga kecil maupun segitiga besar yang bersesuaian, yang sisinya sudah diketahui panjangnya. Yang mana? Kalau yang kecil yaitu QS, kalau yang besar mana? Yaitu PT. Maka QR, PR, perhatikan. PR tadi sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mencari panjang PR ini? Mudah sekali. Perhatikan, otomatis kalau panjang PR itu sama dengan 2 yang sini, ditambahkan dengan panjang QR. Ingat ya, panjang PR nih, PR itu sama dengan 2 ditambah dengan QR. Sama dengan QS, panjangnya 3, lalu PT panjangnya 4. Sampai di sini tinggal kita kali silang saja. QR dikali 4 hasilnya 4 QR. Sama dengan, lalu kita kali silang lagi. 2 kali 3 hasilnya 6, lalu ditambah QR kali 3 hasilnya 3 QR. Lanjut, 4 QR. Positif 3 QR, kalau pindah ruas hasilnya negatif 3 QR. Dia akan sama dengan 6. 4 QR dikurang 3 QR, perhatikan dia sudah sama-sama QR. Maka boleh langsung kita operasikan. 4 QR dikurang 3 QR hasilnya 1 QR. Atau boleh juga kita tulis QR saja. Dia akan sama dengan 6 dengan satuannya cm. Maka panjang QR dari soal kita kali ini yaitu 6 cm. Nah, bagaimana? Dari gambar berikut ini panjang EF adalah, oke, nah perhatikan nih. Dari gambar ini diminta panjang EF. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal seperti ini? Ini mudah sekali. Langkah pertama, ingat ya, kalau soal yang seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, buatlah satu buah garis bantu. Mana dia garis bantu? Perhatikan. Nah, ini dia garis bantunya yang sejajar dengan garis BC. Ini dia garisnya. Lalu kita kasih titik di sini misalnya P, lalu di sini misalnya Q. Nah, selanjutnya otomatis panjang DC, panjang PF, panjang QB itu dia sama panjang. Berarti sini juga 16, di sini juga 16. Maka untuk mencari panjang EF, kita cukup tinggal mencari panjang EP saja. Ya kan? EP saja, nanti baru kita tambahkan dengan panjang PF ini. Maka untuk mencari panjang EP, cukup perhatikan gambar segitiga yang sebangun. Perhatikan, segitiga kecil, yaitu EPD. Lalu segitiga yang besar, AQD. Maka untuk mencari panjang EP, perhatikan EP itu dia akan berbanding yang mana? Ingat, kalau alas sama-sama alas, berarti kalau EP dia akan berbanding dengan AQ. Sama dengan carilah sisi dua buah segitiga tadi, yang kecil dan yang besar, yang panjang sisinya diketahui. Kalau panjang sisi segitiga yang kecil yang diketahui, perhatikan ED, ya kan? Lalu mana lagi kalau ED yang bersesuaian? Yaitu AD. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. EP itu kan sama dengan EF dikurangkan dengan 16, itu panjang EP. EF dikurang dengan 16. Lalu AQ, perhatikan AQ. Panjang AQ itu diperoleh dari, kalau panjang keseluruhan AB itu kan 20. Sedangkan QB itu 16, maka panjang AB itu sama dengan 20 dikurang 16. Hasilnya 4.
sama dengan ED. Perhatikan ED. ED di sini panjangnya 2. Lalu AD. AD itu diperoleh dari 6 ditambah 2. Kita peroleh hasilnya 8. Sampai di sini cukup kita kali silang saja. EF kurang 16 dikali 8, lalu 4 dikali 2. Perhatikan, EF dikali 8 hasilnya 8 EF. Lalu dikurang 16 dikali 8 hasilnya 128. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8. Lanjut, 8 EF sama dengan 8 negatif 128. Kalau pindah ruas jadinya positif 128. Maka kita peroleh panjang EF itu sama dengan 8 ditambah 128, itu hasilnya 136. Lalu dibagi dengan angka yang sini, yaitu 8. Berapa hasilnya ini? 136 dibagi 8, kita peroleh hasilnya yaitu 17 dengan satuannya tadi, yaitu sentimeter. Maka panjang EF untuk soal kita kali ini yaitu 17 cm. Nah, bagaimana? Baiklah, sekian dari video pembelajaran kami tentang materi kesebangunan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.